Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian baik-baik ya di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang materi logaritma. Tetapi sebelum kita belajar tentang materi ini, Pak Sugi akan bercerita dulu nih tentang sejarah dari materi ini. Jadi begini adik-adik, di dalam dunia permatematikaan ternyata materi logaritma ini tergolong materi baru adik-adik. Kenapa? Karena baru dipublikasikan sekitar tahun 1614 oleh salah seorang matematikawan asal Skotlandia yang bernama John Napier. Adik-adik pengen tahu seperti apa sih wajah John Napier? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Ya udah, Pak Sugi kasih tahu ya. Ini wajah John Napier. Makasih ya Om John. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa sih Om John bisa menciptakan notasi logaritma? Ternyata begini ceritanya adik-adik. Jadi, pada waktu itu Om John sangat kesusahan sekali dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berbentuk persamaan eksponen. Sebagai contoh, persamaan eksponen berbentuk seperti ini. Misal, ada 2 pangkat X sama dengan 8. Berapa sih nilai X-nya? Nah, saya yakin adik-adik di rumah pasti langsung bisa menentukan berapa sih nilai X-nya itu. Berapa coba adik-adik? Iya betul, X-nya sama dengan 3. Nah, coba adik-adik tentukan berapa sih nilai 2X sama dengan 5? Nah, pasti adik-adik langsung berpikir berapa ya? Nah, bingung kan? Nah, saya yakin adik-adik di rumah biasanya pasti mencari nilai X-nya itu dengan mensubstitusikan nilai X-nya dari yang terkecil. Misal, kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 1. Maka, 2 pangkat 1 sama dengan berapa? Iya, betul 2. Kemudian kita pasti coba lagi. Coba kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan berapa? 4. Waduh, kurang sedikit lagi nih. Coba lagi kalau kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 3. Maka menjadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Waduh, udah kebanyakan nih. Jadi, nilai X-nya tentunya di tengah-tengah antara 2 dan 3. Dan belum fix kan nilai pastinya berapa. Nah, maka dari ini, kemudian Om John berusaha atau berinisiatif untuk mencari atau menentukan notasi logaritma untuk mempermudah perhitungan. Nah, alhamdulillah, pada tahun 1614, John Napier berhasil menentukan notasi logaritma dan dipublikasikan. Makasih ya Om John atas penemuannya. Nah, saya yakin adik-adik di rumah pasti pengen bertanya sama Pak Sugi nih. Pak Sugi, untuk apa sih kita belajar tentang logaritma? Bisa nggak sih logaritma itu dipakai untuk kehidupan sehari-hari? Nah, jawabannya begini adik-adik. Kalau adik-adik pergi ke pasar, beli buah misal, atau beli sepatu, atau bahkan beli baju, maka tentu saja logaritma ini nggak bakal kepake adik-adik. Kenapa? Karena logaritma ini tergolong apply mathematics atau matematika terapan yang biasanya diterapkan untuk perhitungan skala Richter atau kegempaan. Misal di kota A terjadi gempa dengan kekuatan 6,7 skala Richter. Kemudian di kota B terjadi gempa sebesar 7 skala Richter. Nah, skala Richter inilah yang perhitungannya menggunakan logaritma adik-adik. Nah, ternyata adik-adik, para fisikawan juga menggunakan notasi logaritma untuk menghitung gelombang suara. Nah, begitu adik-adik cerita tentang siapa sih penemu logaritma dan apa sih gunanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalian sudah siap kan untuk belajar materi logaritma? Baik, sekarang kita belajar materi logaritma mulai dari definisi logaritma dulu ya. Sekarang siapkan alat tulisnya seperti buku dan pulpen. Kemudian catat ya hal-hal yang penting saja. Mari kita mulai belajar logaritma. Semangat! Jadi sekarang kita belajar tentang definisi logaritma. Tetapi sebelum kita belajar tentang definisi logaritma, Pak Sugi akan tanya dulu nih sama adik-adik. Kemarin kan adik-adik sudah pernah belajar ya. 2
pangkat 3 itu sama dengan berapa adik-adik? Ya, betul, sama dengan 8. Nah, dari operasi ini, jika nanti ada yang tanya 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa? Ini yang disebut dengan operasi pangkat. Jika ada yang nanya lagi, 8 diakarin 3 itu sama dengan berapa? Ini yang dimaksud dengan operasi akar. Jika ada yang tanya lagi, 2 log 8 itu sama dengan berapa? Ini yang disebut dengan operasi logaritma. Nah, sekarang coba adik-adik isi dulu ya. 2 dipangkatkan 3 sama dengan berapa? Iya, betul, sama dengan 8. 8 diakarin 3 itu sama dengan berapa? Iya, betul, sama dengan 2. Nah, 2 log 8 itu sama artinya 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 8? Iya, betul, pangkat 3. Nah, coba perhatikan adik-adik. 2 log 8 sama dengan 3 artinya berarti apa? 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Berarti artinya logaritma itu yang ditanyakan adalah pangkatnya. Paham ya? Jadi definisi logaritma bisa Pak Sugi tulis jika ada yang tanya A log B itu sama dengan C. A pangkat berapa sih yang hasilnya B? Ya, pangkatnya C. Berarti bisa ditulis A pangkat C itu sama dengan B. Nah, ternyata adik-adik A, B, dan C ini tidak sembarang angka-angka bisa mengisi nih. Untuk A-nya ini syaratnya A harus positif. Nah, positif dalam matematika nulisnya tuh A lebih besar dari 0. Dan nilai A-nya ini juga tidak boleh sama dengan 1. A tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini lebih besar dari 0 maksudnya gimana Pak? Nah, 1,5 boleh nggak Pak? Boleh. 1/4 boleh nggak? Boleh. Intinya nilainya positif dan A tidak boleh sama dengan 1. Paham ya? Nah, untuk B-nya ini syaratnya B lebih besar dari 0. 1 boleh nggak Pak? Boleh. 1/2 boleh nggak Pak? Ya boleh. Intinya lebih besar dari 0. Begitu adik-adik. Paham ya tentang definisi logaritma? Wah, paham. Bagus. Sekarang coba Pak Sugi akan tes dulu. Akan tes dulu adik-adik. Coba ya. Misal ada yang tanya nih. 3 log 9 itu sama dengan berapa adik-adik? Jadi artinya 3 pangkat berapa sih yang hasilnya 9? Pangkat? Iya, betul, pangkat 2. Nah, coba lagi. Misal ada yang tanya lagi. 2 log 16 itu sama dengan berapa? 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 16? Pangkat berapa adik-adik? Iya, betul, pangkat 4. Nah, inilah yang dimaksud dengan definisi logaritma. Coba adik-adik perhatikan dulu. A log B itu sama dengan C, itu artinya A pangkat C itu sama dengan B. Dengan syarat nilai A-nya ini tidak boleh, nilai A-nya ini dengan syarat nilai A-nya ini lebih besar dari 0 dan A ini tidak boleh sama dengan 1 dan B ini nilainya lebih besar dari 0. Nah, A, B, dan C ini A itu sebagai bilangan basis kalau dalam logaritma, B adalah numerus, bukan basis pemain drum ya, greng-greng bukan ya, tetapi basis di notasi logaritma atau bilangan pokok ya. Paham ya? Basis, numerus, nah, pangkatnya. Paham ya adik-adik? Adik-adik, sekarang kita langsung masuk ke sifat-sifat logaritma. Sebenarnya sifat-sifat logaritma itu ada banyak adik-adik. Tapi Pak Sugi bagi sifat-sifat logaritma ini menjadi 3 bagian.
Yang bagian yang pertama adalah sifat dasar, bagian yang kedua adalah sifat operasi, dan bagian yang ketiga adalah sifat kompleks. Nah, sekarang kita langsung masuk ya ke bagian yang pertama, yaitu sifat dasar. Bagian pertama sifat dasar. Sifat dasar. Nah, jika ada yang tanya log A itu sama dengan berapa, itu artinya A pangkat berapa sih yang hasilnya A? Ya pangkat 1. Nah, paham ya adik-adik? Contohnya begini contohnya. 2 A kan? Log 2 itu sama dengan berapa? 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 2? Ya pangkat 1. Begitu adik-adik. Paham ya? Nah, sifat dasar yang kedua adalah A log 1 itu sama dengan berapa? Ini sama artinya A pangkat berapa sih yang hasilnya 1? Bilangan dipangkatkan berapa sih yang hasilnya 1? Ya pangkatnya 0. Nah, 0 ya. Contohnya seperti ini, misal 30 log 1. Nah, jadi 30 dipangkatkan berapa sih yang hasilnya 1? Ya pangkatnya 0. Jadi perlu kalian adik-adik perhatikan, harus adik-adik ingat ya, semua bilangan jika dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1 adik-adik. Masih ingat ya? Ini yang dimaksud dengan sifat dasar. Nah, Bapak tak kotakin dulu ya, supaya nanti adik-adik bisa fokus untuk memperhatikan. Ditulis ya adik-adik. Ini yang dimaksud dengan sifat dasar. Sekarang kita langsung ke sifat operasi ya adik-adik ya. Sekarang kita lanjut ke sifat yang kedua. Sekarang kita lanjut ke bagian yang sekarang kita lanjut ke sifat bagian yang kedua, yaitu sifat operasi. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua sifat logaritma, yaitu sifat operasi. Ingat adik-adik, pasti adik-adik kalau mendengar operasi dalam matematika, itu ada apa aja adik-adik? Ya betul, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, dan satu lagi ada apa lagi? Operasi eksponen atau perpangkatan. Jadi bisa Pak Sugi tulis menjadi ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, kemudian ada eksponen. Nah ini, tetapi di dalam sifat operasi di logaritma ini hanya ada 3. Jika ada yang tanya A log B ditambah A log C itu sama dengan A log B dikali C. Nah, jadi begini adik-adik, jika ada penjumlahan logaritma asal basisnya sama, maka numerusnya bisa dikumpulkan dan berubah menjadi perkalian. Ingat, asal basisnya sama. Ingat ya adik-adik. Kemudian sifat operasi yang kedua adalah jika ada A log B dikurangi A log C, maka bisa berubah menjadi A log B dibagi C ya. Jadi begini adik-adik, jika di dalam operasi ini adik-adik, jadi jika di dalam logaritma ada operasi logaritma pengurangan asal basisnya sama, maka numerusnya bisa dikumpulkan dan berubah menjadi pembagian. Penjumlahan jadi perkalian, pengurangan jadi pembagian ya. Sekarang kita
lanjut sifat operasi yang ketiga, yaitu eksponen. Jika ada A pangkat P log B pangkat Q dikurang sama dengan jika ada A pangkat P log B pangkat Q, maka pangkatnya ini bisa pindah ke depan, Q-nya pindah ke depan, jadi bisa saya tulis Q, P-nya pindah ke bawah per P, nah sama dengan A, Q-nya bisa pindah ke depan, nah jadi A pangkat P log A log B. Nah, jadi begini adik-adik, jika ada operasi logaritma berbentuk eksponen, misal A pangkat P log B pangkat Q, maka itu sama aja. Begini adik-adik, jika ada A pangkat P, begini adik-adik, jika ada operasi gini adik-adik, jika ada operasi logaritma berbentuk A pangkat P log B pangkat Q, maka bisa berubah maka pangkatnya bisa pindah ke depan, maka pangkat ini bisa pindah ke depan, kemudian P-nya ini bisa pindah ke bawah. Jadi terjun cus pindah ke sini, kemudian P-nya terjun ke bawah. Itu adik-adik paham ya untuk sifat operasi ini. Sebelum Pak Sugi memberikan contoh soal tentang logaritma, Pak Sugi akan memberitahukan tentang kunci dari logaritma itu sendiri, supaya ketika kita mendapatkan soal tentang logaritma, kita nggak akan kebingungan nih, apa sih yang harus pertama kita lakukan. Begitu ya adik-adik ya. Jadi untuk kunci logaritma itu sendiri adalah semua bilangan harus dibikin menjadi prima pangkat. Maksudnya prima pangkat itu gimana Pak? Nah, kayak gini contohnya, misalkan 9 dibikin prima pangkat berapa? Prima pangkat, bilangan prima dipangkatkan ya. Misal 12 berapa Pak? 12 berarti 2 pangkat 2 dikali 3, prima pangkat, prima pangkat. Pokoknya semua bilangan di soal logaritma itu harus dibikin prima pangkat, itu kuncinya. Prima pangkat, prima pangkat. Misal Bapak punya soal sepertiga log 9 ditambah 27 log akar 3. Nah, ini gimana ngerjainnya adik-adik? Perhatikan, tadi kunci logaritma apa? Perhatikan, tadi kunci logaritma apa? Semua bilangan dibikin prima pangkat. Oke, ini kita bikin bilangan prima pangkat berapa? Sepertiga itu sama dengan berapa? Iya, betul. 3 pangkat min 1. 3 pangkat min 1 log 9 itu sama aja berapa pangkat berapa? Iya betul. Bikin bilangan prima pangkat berapa? 3 bilangan prima kemudian dipangkatkan ya. Ditambah 27 itu berapa? Pangkat berapa? Prima pangkatnya? Iya betul. 3 pangkat 3 log berapa? Log berapa? Akar 3 dibikin bilangan prima pangkat? Ya betul, 3 pangkat setengah ya. Nah, paham ya adik-adik? Prima pangkat ya kan, prima pangkat, prima pangkat, prima pangkat. Nah sekarang kita coba ingat adik-adik tadi sifat-sifat logaritma yang tadi Pak Sugi kasih, yang Pak Sugi tadi jelaskan. Ada nggak soal logaritma ini yang berhubungan dengan sifat-sifat yang tadi Pak Sugi jelaskan? Ada ya tadi ya di sifat operasi, yaitu yang sifat eksponen. Jadi kalau ada logaritma berbentuk eksponen atau berbentuk pangkat, pangkatnya bisa dikeluarkan, pangkat
pangkatnya bisa dikeluarkan, ya enggak? Pangkat yang paling belakang ditaruh di depan, jadi 2 taruh di sini. Kemudian min satunya diperkan di sini, min 1. Kemudian ini tulis lagi 3 log 3 ya. Ditambah, kemudian ini sama kan? Pangkatnya dikedepanin, setengah dibagi 3 log 3 sama dengan, ingat 2 dibagi min 1 harusnya berapa? Min 2. 3 log 3 sama dengan berapa adik-adik? 3 pangkat berapa sih yang hasilnya 3? Jadi pangkatnya 1. Nah, ditambah setengah dibagi 3 berapa adik-adik? Nah, bukan 1/12 ya, tetapi 1/6. 3 log 3 berapa tadi adik-adik? 3 pangkat berapa sih yang hasilnya 3 pangkat 1. Nah, jadi hasilnya min 2 dikali 1 sama dengan min 2 ditambah 1/6 dikali 1 sama dengan 1/6. Itu sama dengan 6 dikali min 2 sama dengan min 12. Min 12 ditambah 1 sama dengan min 11/6. Baik adik-adik, karena waktu kita sekarang sudah habis, kita akhiri dulu ya pembelajaran pada pagi hari ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sifat logaritma bentuk yang ketiga, yaitu sifat kompleks. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.